Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam kebajikan, salam harmoni dan salam pramuka. Oke, halo teman-teman. Perkenalkan saya Sudita Raja dari jurusan S1 Manajemen Fakultas Ekonomi semester 3, di mana pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan praktek pembuatan simpul tali kemali dan pioneering sederhana. Jadi, apa sih tujuan saya membuat seperti ini? Sebenarnya ini cuma untuk melengkapi tugas-tugas saja. Kebetulan saya tidak mengikuti larut, aduh kecewa. Jadi saksikan bagaimana proses pembuatannya. Oke, pertama kita akan mulai dari simpul terlebih dahulu. Kita harus membuka tali. Yang pertama, lihat nak ketuanya senyum-senyum. Oke, kita membuka tali. Di sini kita pakai 5 meter aja, walaupun agak jelek tali tapi tidak masalah. Ada beberapa simpul yang akan saya paparkan. Yang pertama ada yang disebut dengan simpul hidup. Nah, apa sih simpul hidup? Simpul hidup ini adalah simpul yang mudah ketika dibuat dan mudah ketika dilepaskan, di mana fungsinya ini untuk mengikat sesuatu secara sementara dan tidak perlu kuat. Contohnya ketika mengikat leher hewan segala macam juga bisa menggunakan simpul hidup. Bisa dilihat simpul hidup tinggal sekali diputar, dimasukkan sekali. Set simpul hidup. Ini juga sering digunakan ketika pembuatan pioneering. Lalu yang kedua, saya akan mempraktekkan simpul mati. Simpul mati dan simpul hidup sebenarnya hampir sama, tapi ketika simpul hidup itu mudah diikat dan mudah dilepaskan, simpul mati tidak mudah dilepaskan dan tidak mudah juga bergeser. Simpulnya seperti ini, simpul mati. Bisa lihat, simpul mati sama seperti hidup, dilipat sekali. Tapi pada simpul mati pastikan ujung yang ada di kiri, yang ada di atas, itu juga naik ke atas. Set seperti ini, baru dilipat. Jadi yang keluar dari bawah itu ke bawah, yang dari atas itu ke atas, dilipat, baru diikat. Set. Jadi simpul mati yang benar itu dapat seperti ini, digoyang-goyangkan seperti ini. Ada banyak fungsi untuk simpul mati. Terkadang setiap orang, setiap penjelasan juga memiliki prinsip yang berbeda tentang simpul mati. Ada yang bilang simpul mati ini dipergunakan untuk menyambung tali. Ada juga yang bilang simpul mati ini dipergunakan untuk mengakhiri atau mewakili atau menyatukan dua ujung tali dari hasil ikatan, dari hasil simpul lainnya. Misalkan simpul pangkal akhir awal itu kan ada tali yang sisanya tuh itu yang diikat di akhir, itu juga menjadi salah satu fungsi dari simpul mati. Tapi kembali lagi berbeda tergantung persepsi setiap orang. Itu yang kedua. Untuk yang ketiga, saya akan menjelaskan mengenai simpul pangkal. Simpul pangkal biasanya digunakan untuk mengakhiri atau mengawali sebuah ikatan. Misalkan ikatan palang, kita harus awali juga dengan simpul pangkal agar tidak bergoyang. Ini adalah contoh simpul pangkal. Pertama, tali set. Diikatkan di kedua tongkat. Ketika silang seperti ini, pastikan tali ini berada posisi silang seperti ini. Nah, ketika sudah silang, tali yang posisinya di atas itu dibawa ke bawah, lalu dimasukkan di lingkaran seperti ini. Set. Ini simpul pangkal. Jadi pastikan simpul pangkal yang benar itu dari kedua tali yang keluar, arah kiri dan arah kanan itu ada tali yang menyimpang yang berfungsi untuk menjerat kedua kali ini, menjepit kedua tali ini agar lebih kuat. Jadi ketika simpul pangkal seperti ini, itu tidak akan mudah bergeser. Susah. Oke, ini jika pangkal ditangkap agar lebih mudah dalam pembuatan simpul pangkal, itu bisa kita lakukan dengan yang seperti ini. Dua buat lingkaran seperti ini, ditumpuk, lalu dimasukkan. Set. Itu adalah cara kedua pembuatan simpul pangkal. Ada satu cara lagi untuk pembuatan simpul pangkal. Misalkan pada tongkat yang kita gunakan itu bagian bawah sama atasnya sudah berisi ikatan palang. Jadi kita bisa membuatnya dari sini. Sama seperti yang saya akan cari, awalnya gini, set, turun, nih, ikat seperti ini. Jadi tidak perlu masukkan dari atas atau dari bawah, seperti ini juga bisa. Itu adalah ikatan pangkal. Maaf, simpul pangkal. Berikutnya yaitu simpul jangkar. Sebenarnya simpul jangkar sama palang itu hampir sama. Ketika di tangan, kalian bisa membuat seperti ini. Lingkar 1, lingkar 2, lalu masukkan seperti ini. Jadi seperti ini jadinya.
Ini simpul jangkar. Simpul jangkar ini biasanya digunakan ketika proses pembuatan tandu. Tidak hanya tandu, tangga pada pioneering menara pandang juga terkadang ada beberapa orang yang menggunakan simpul jangkar ini sebagai salah satu simpul untuk membuatnya. Kalau di tongkat, itu bisa kita lakukan seperti ini. Pertama, naik dengan kayu. Nah, ketika posisi seperti ini, tali disilangkan. Kalau misalkan simpul pangkal kan tadi menyimpang seperti itu. Kalau jangkar, dia ke arah sebaliknya. Lalu tali lingkarkan lagi, dimasukkan lagi. Seperti ini. Berbeda dengan simpul pangkal yang sangat kuat, simpul jangkar ini, kalau dia tarik, dia kuat. Kalau dia tidak tarik, dia bisa longgar sendirinya. Itu simpul jangkar. Nah, berikutnya saya akan berikan salah satu pemaparan, yaitu ikatan palang, di mana ikatan palang ini dipergunakan untuk menyambung buah tongkat biasanya. Dalam pioneering, ini adalah ikatan yang paling sering digunakan. Mungkin kameramen bisa sorot semua. Oke, seperti yang saya sampaikan tadi, simpul pangkal itu digunakan untuk mengawali atau mengakhiri sebuah kegiatan ikatan. Jadi kita buat simpul pangkal terlebih dahulu. Set. Nah, ketika kalian membuat menara pandang, usahakan simpul pangkal ini berada di tiang utama. Kalau udah seperti ini, set. Tongkat. Baru kita buat ikatannya. Ikatan palang. Simpelnya seperti ini. Kita naik. Tarik, turun. Naik lagi. Tali ini jangan sampai menjepit tali sebelumnya yang ada di tapi buat yang lain di sebelahnya. Nah, ini tali ini jangan sampai seperti ini ikatnya, tapi buat sejajar agar dia lebih rapi dan lebih kuat tentunya. Tarik lagi, naik, turun, memutar. Oke, ketika udah seperti ini, langkah berikutnya yang kita dapat lakukan adalah membuat sabuknya. Cara membuat sabuk, ketika ini udah di pojok ini, udah tiga, di bawah juga udah tiga, lingkarkan saja. Apa sih fungsi sabuknya? Fungsi sabuk untuk memperkuat lagi ikatan palang ini, lupa dikerat, agar tali yang sebelumnya longgar itu dapat dimepetkan dan membuat lebih kuat. Sabuk, kembali lagi saya ingatkan, sabuk itu tidak boleh ditumpuk. Jadi berjajar talinya agar menjadi lebih kuat. Kalau sudah, karena tadi diawali oleh pangkal dan sekarang juga akan diakhiri oleh pangkal. Set. Nah, ini juga salah satu bentuk cara pembuatan simpul pangkal. Set. Udah seperti ini. Nah, terkadang ada beberapa orang ketika melihat dua ujung tali seperti ini, itu bisa langsung disimpul mati. Tadi sudah saya sempat praktekkan cara membuat simpul mati. Ikat sekali, buat simpul hidup terlebih dahulu. Yang atas ada di atas, yang bawah ada di bawah, jadinya seperti ini. Set. Lalu dilipat seperti ini. Set. Oke, jadi ini adalah ikatan palang yang biasa umum digunakan untuk pembuatan pioneering. Kita bongkar, kita lanjut ke berikutnya. Saya akan buat satu ikatan lagi yang umum digunakan dalam pembuatan pioneering, yaitu ini juga banyak penyebutannya, ada yang bilang sebut silang dan segala macam. Ini kalau menurut saya pribadi dan saya satu yang namanya adalah simpul 8. Nah, seperti apa simpul 8? Seperti ini. Oke, masih tetap sama, diawali dengan ikatan palang. Ikatan palang. Simpul pangkal. Tali dibuat melingkar-lingkar seperti ini, seperti angka 8. 2, 3, 4, 5,
Oke, ketika kita mengawali dari arah kiri, maka kita persatukan juga, temukan juga ini di arah kiri. Oh, dari arah kiri seperti ini. Terakhir, sama seperti tadi, kita butuh disabuk. Sebelum sabuk mungkin kita bisa pepetkan terlebih dahulu, rapikan terlebih dahulu, baru sabuk. Kali. Dua kali. Oke. Pada saat menyabuk, perhatikan juga pada simpul 8. Setelah mengakhiri sabukan yang pertama, kan ada dua sabukan, jangan pernah naik ke atas lagi, tapi buat dia nyilang ke bawah. Dia melompati satunya lagi, baru dia sabuk lagi. Satu. Dua. Oke. Satu hal lagi yang perlu diperhatikan dalam pembuatan ikatan ini, ketika pangkal ada di sebelah kanan, pangkal awal ada di sebelah kanan, maka pangkal akhir ada di sebelah kiri, jadi berlawanan. Jangan sampai pangkal awal dan pangkal akhirnya itu ada di tempat yang sama. Karena awalnya sini jadi akhirnya sini. Oke, jadi ini adalah ikatan 8. Ini biasanya digunakan untuk banyak hal, mulai dari pembuatan pioneering meja makan, menara pandang, tiang bendera, dan lain sebagainya, itu menggunakan ikatan seperti ini sebagai awalan. Jadi buat teman-teman yang ingin belajar, bisa nonton video yang saya buat ini. Jadi sekian pembuatan video mengenai materi tali tamali dan pioneering yang bisa saya sampaikan untuk melengkapi tugas pengganti saya. Saya tutup video kali ini dengan promo Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni dan salam pramuka.